Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat ya? Ya. Raditu billahi rabban ya rabbal alamin. Abdul Hamid, Hadir. Ahmad Busairi, Hadir. Zainul Rosid. Hadir. Berarti di sini yang tidak masuk hanya Saiful ya. Ya. Selamat pagi. Pagi. Matematika. Bisa. Gambar apa itu? Ya. Sur. Ya. Kemudian yang keempat, Listrik. dari keempat gambar di situ yang menghubungkan kaitan dengan jarak titik itu kira-kira apa? Dari gambar yang pertama, jarak ya. Yang pertama jarak antar planet bisa ya. Kemudian manfaat belajar untuk dimensi 3 jarak titik ke titik yang pertama adalah dalam bidang astronomi. Ini di sini nanti akan ditunjukkan video ya bahwa jarak titik ke titik materinya menggunakan materi dasar, yaitu cara menghitung antara dua buah planet atau dari planet bumi ke matahari itu menggunakan hitungan matematika dan yang ketiga di sini adalah ilmu fisika itu sendiri. Dimensi digunakan untuk membuktikan kebenaran suatu persamaan Fisika. Tujuan pembelajaran hari ini ada 4. Yang pertama, peserta didik dapat memahami konsep jarak titik ke titik dalam ruang. Dan tujuan yang terakhir di sini, peserta didik dapat menyusun dan menemukan penyelesaian masalah kontekstual jarak titik ke titik dalam ruang. Ya, kompetisi dasar dan indikator pencapaian kompetensinya di sini bisa kalian simak. Selanjutnya untuk kegiatan pembelajaran, saya menggunakan program Best Learning dengan pendekatan saintifik. Langkah pertama di sini nanti orientasi. Kalian akan disajikan sebuah permasalahan. Kemudian langkah kedua dikelompokkan. Di sini nanti dari siswa ini akan dibagi menjadi 3 kelompok dengan masing-masing urutannya 4 atau 5. Jadi maksimal 5 orang. Kemudian yang kedua nanti akan didiskusikan setelah LKPD dan bahan ajar dibagikan. Kalian diminta untuk mendiskusikan dari permasalahannya. Setelah itu perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Kedua yaitu penilaian pengetahuan. Nanti setelah kalian presentasi, kemudian menarik kesimpulan bersama, ada kuis. Kemudian penilaian yang ketiga berupa penilaian keterampilan, diskusi dan presentasi kelompok berupa rubrik penilaian kinerja atau unjuk kerja pada saat kalian berdiskusi. Jarak ke bintang tidak dapat diukur dalam mil atau kilometer karena begitu besar, jadi diukur dalam satuan tahun cahaya. Paralaks. Paralaks adalah perubahan semu pada arah suatu benda yang disebabkan perubahan letak pemandangan. Metode paralaks ini untuk pertama kalinya sukses membuat pengukuran jarak bintang. Hal ini masih tetap metode yang paling akurat untuk menentukan jarak ke bintang. Apa yang kalian tangkap di situ? Jarak dari planet ke planet atau jarak dari planet ke matahari ya. Itu menggunakan satuan astronomi. Bagaimana cara menghitungnya? Menggunakan metode paralaks. Kita akan menghitung jarak antara dua titik dalam ruang dimensi 3. Untuk meningkatkan sistem keamanan, pemasangan kamera CCTV bisa menjadi alternatif. Contohnya pada ruangan ini, yang berukuran 4 meter dikali 5 meter dengan tinggi 3 meter. Telah dipasang satu jelas. Apakah karena jaraknya yang terlalu jauh dari kamera? Bagaimana cara menghitung dari jarak titik kamera ke objek berupa kucing itu? Kita hitung. Misalkan saja ruangan ini sebagai balok ABCDEFGH. Kita akan menghitung panjang EC. EC merupakan sisi miring segitiga EAC dengan panjang EA 3 meter. Sehingga bisa kembali kita lanjutkan menghitung panjang EC. Jadi sebenarnya jarak antar objek dan kamera tidak terlalu jauh. Saya berikan permasalahan yang kedua. Zainal memiliki kamar tidur yang berukuran 3 meter kali 3 meter kali 4 meter. Mengimajinasi sebuah ruangan ya kan ya. Jadi perlu adanya. Jadi di sini kenapa Bapak meminta kalian untuk membuat kerangka kubus? Jadi sebelum kalian menghitung, kalian bisa membuat paling tidak membuat miniatur dulu. Miniatur kamar, kemudian kalian menentukan titik-titik yang akan dihitung jaraknya. Misalkan di sini ya.
dan 2 titik sudah diketahui, maka untuk menemukan 2 garis sehingga membentuk segitiga siku-siku akan lebih mudah. Jadi kalian membentuk kelompok. Jadi kelompok 1 anggotanya Abdul Hamid sampai Fatur Rahman. Ya, silakan ke kelompoknya masing-masing. Angkat di sini saja ya, biar untuk bahan ajarnya saya buat satu. Ini dua lantai. Tidak semuanya. Silahkan ditulis nama kelompoknya dan anggotanya. Mencari apa ini? Ini mencari apa ini? Posisi wifi kan ya di atas. Ya, Ini 8 meter. Ini buat itu beda setiap siswa nanti ya, tergantung dari sampai lalu di situ ya. Dan kalau kesulitan bisa membuka di buku paket mengenai materi jarak ini apa di bahan ajar itu untuk membantu penyelesaian dalam persoalan belajar ini. Ya. Kalau misalkan ini posisinya wifi ya, di sini bisa terjangkau. Bisa lah. Soalnya di sini Berapa awalnya? 8 meter sama 8. Ya. 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 Terus suatu hari Ibrahim duduk di salah satu sudut lantai rumah sambil bermain bola. Berarti Sudut lantai kan ada berapa ini? Bisa nggak langsung jawab? Tidak bisa ya. Belum mengetahui jarak wifi ke jarak Ibrahim. ya, makanya dihitung dulu jarak. Lemak berhidup meter. Maka kita pakai rumus Pythagoras. Dari AP sama dengan akar 4 disederhanakan jadi 4 akar. Persiapkan nanti mewakili dari kelompok anggotanya di sini mempresentasikan. Berapa orang? Kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok. Pada pertemuan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan konsep jarak titik ke titik yang diilustrasikan pada jarak antar kota yang akan dilalui oleh seseorang. Dan kalian lihat sendiri gambar yang akan dilalui, gambar di bawah ini antar kota dari kota C ke A. Dan jarak yang dibutuhkan Hendri selama perjalanan dari kota C ke kota A. Pertama, kita ketahui jarak kota C ke kota B itu 19 km. Lalu, untuk menempuh sampai kota mungkin nah ini yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kalau gini Pak, kan Hendri itu dari C ya ke A. Saya ubah Hendri itu pengen ke kota D. Jarak terpanjang Hendri untuk pergi ke kota D itu yang mana? Jadi untuk mengetahui jarak terpanjang ini kemungkinannya ada beberapa jarak seperti yang jarak titik C ke A. Pertama bisa langsung C di kota A dan kota D, itu jarak terpanjangnya 64 km. Dan aplaus kepada kelompok. Ibrahim memiliki rumah untuk. Jadi sudah kita ketahui jarak P ke A, yakni jarak wifi ke Ibrahim itu 9,79 meter. Jadi wifi-nya itu sampai. Ini adalah presentasi dari kelompok yang pertama
Mungkin ada pertanyaan atau tanggapan dari kelompok lain, silakan. Gini Pak, yang dibagi dua langsung 4. Apakah ini benar punya saya? Salah, itu salah. Pertama itu kalau mencari EG, pertama kita mencari EG. Yang mana EG di sini kan ini berbentuk segitiga. Nah, segitiga yang diketahui di sini 8. Di sini yang diketahui yang EG-nya. Kita gunakan rumus Pythagoras. Baik, mungkin ada pertanyaan yang lain. Silakan kelompok O3 Firdaus. Kan sinyal titik WiFi-nya itu ada di titik B. Kita beri aplaus pada kelompok yang Setelah ketiga presentasi itu, maka kalian periksa kembali ya. Jawaban kalian yang salah diganti. Kemudian yang saya tambahkan di sini adalah untuk pengucapan titik tadi di kelompok yang kedua itu 2,2 itu clear ya. Yang benar di sini adalah 2,3 misalkan. Jadi titik itu gabungan dari absis dan ordinat, itu baru dikatakan titik ya. Paham ya? Langkah-langkah untuk menghitung jarak titik ke titik jika persoalannya kontekstual. Memilih segala lurus karena nantinya akan menggunakan teori Pythagoras. Silakan kalian isi pada LKPD kesimpulan apa saja yang bisa kalian ambil dari persoalan-persoalan yang sudah kalian pecahkan. Ini sebenarnya ya. Boleh kalian tambahin di sini yang membantu. Jadi bisa kalian ambil definisi jarak titik ke titik itu apa. Kemudian yang kedua, jika misalkan dua titik itu dinyatakan dalam koordinat kartesius, kalian bisa menggunakan rumus ini ya, AB sama dengan akar dari duga kurung x2 min x1 kuadrat ditambah y2 min y1 kuadrat. Dan yang ketiga, yang terakhir di sini adalah kasus yang terakhir, masalah yang terakhir, bisa kalian menentukan langkah-langkah menyelesaikan persoalan dimensi 3 jarak titik ke titik jika persoalannya itu berupa kontekstual atau dalam kehidupan sehari-hari. Kalian bisa tulis langkah-langkahnya. Nah, sekarang refleksi ya dari pembelajaran yang kalian dapatkan. Tidak perlu ditulis saja yang langsung dijawab. Apa yang kalian pelajari pada pertemuan hari ini? kelompok yang pertama apa? Apa saja yang kalian dapatkan? Jarak titik Jarak titik. Ya bisa menghitung itu ya. Bisa, apa lagi? Kelompok 2 mungkin menggunakan cara Pythagoras, betul. Kelompok yang ketiga Dari jarak antar titik pada bidang. Jarak antar titik pada bidang. Baik, yang kedua, apakah kalian dapat menyelesaikan permasalahan terkait materi jarak titik ke titik dalam ruang? Bisa. Kemudian yang ketiga, apa yang masih belum kalian pahami? Terus yang keempat, bagaimana perasaan kalian pada pelajaran hari ini? Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang jarak titik ke garis. Namun agar nyambung nanti pada pertemuan selanjutnya ke depan ini pelajaran hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi irhamni